Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salahrain Hasanah dengan topik pertama yaitu perancangan atau pengembangan desain produk fashion berbasis studi kasus Solo Fashion. Saya bersama dengan rekan saya yaitu Muhammad Firja Fadila Sahdi dan juga Sabrina Kristiani. Apa itu slow fashion? Slow fashion sendiri adalah topik yang sedang ramai diperbincangkan di industri tekstil dan pakaian dalam beberapa tahun terakhir. Ini menurut Populangara dan Sepak 2013. Slow fashion juga yaitu fashion lambat merupakan praktik dalam bidang fashion yang didasarkan atas konsep berkelanjutan. Tujuan dari praktik slow fashion ini yaitu bukan untuk memperlambat pemasukan fashion, namun lebih mengarah kepada cara pandang seseorang untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan baik dari sisi desain, produksi, kesejahteraan pekerja, perilaku konsumen, dan juga kualitas produk. Ini menurut Populangara dan Sepat 2017. Serat. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dan penghasil komoditas serat alam, baik serat tumbuhan maupun hewani. Ini menurut Suparno 2020. Pengertian serat sendiri yaitu serat merupakan filamen kecil yang terbuat dari bahan alami atau sintetik dan memiliki sifat yang fleksibel dan juga kuat. Serat dikelompokkan menjadi 3, yaitu serat alami, semi-sintetik, dan juga serat sintetik. Ini menurut Suparno 2020. Lalu untuk pengertian filamen adalah serat yang panjang seperti serat sutra yang terbuat dari filamen serat alam. Panjang filamen sendiri terdiri dari 300 hingga 600 meter. Ini menurut Hasan 2017. Lalu untuk pengertian staple adalah benang yang terbuat dari serat-serat staple. Staple terdiri dari serat alam dan juga serat buatan. Staple dari serat alam memiliki panjang yang tidak terbatas, sedangkan staple dari serat buatan dipotong dengan panjang tertentu. Biasanya panjang staple ini berkisar 2 sampai 50 cm. Ini menurut Hasan 2017. Lalu menurut Sulam 2008, panjang staple sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu staple pendek, ada kapas, rayon, dan lain-lain, staple sedang, wol, dan serat buatan, staple panjang, rosella, nenas, dan lain-lain. Lalu untuk pembagian serat menurut Nur Nasari dan Nur Indah 2018 dikelompokkan menjadi 3, yaitu serat menurut batangnya, ada rami, knaf, rosella, dan yute, menurut buah, kapas, dan kapuk, menurut daun, abaka, sisal, dan nanas. Tanaman paku. Tumbuhan paku atau Pteridophyta merupakan salah satu flora yang memiliki keanekaragaman yang tinggi dan kesebarannya sangat luas. Tanaman paku atau Pteridophyta dapat ditemukan di daerah tropis dan subtropis dan ketinggian bervariasi. Hidup secara terestrial atau akuatik, merambat atau epifit. Ini menurut Atto dan kawan-kawan 2020. Lalu di Kalimantan Barat terdapat 7 jenis tanaman paku-pakuan, yaitu ada paku rajang, paku resam, paku pantai, paku bekerut, paku kelinang, paku gunung, dan juga paku ketan. Di antara ketujuh jenis tanaman paku ini, paku resam merupakan salah satu bahan baku kerajinan tangan. Untuk persebaran tanaman paku di Indonesia ini sangat banyak. Menurut Purnawati, Tunit, dan Lovadi tahun 2014, ditemukan 21 jenis tumbuhan paku dengan famili terbanyak adalah Polypodiaceae di kawasan Cagar Alam Mandor, Kabupaten Landak. Lalu tanaman paku hata. Paku ata atau hata atau paku petak yang termasuk ke dalam famili Liguadium circinatum tumbuh menyebar di daerah-daerah Asia tropika dari dataran rendah sampai lereng-lereng berbukit hingga ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Ini menurut Sastra Praja 1929 dalam Dwiyani dan kawan-kawan 2017. Lalu untuk pengertian anyam merupakan sebuah teknik kerajinan tangan yang diolah secara tradisional dan sudah turun-menurun. Ini menurut Krisna Nimade Sriwahyuni 2019. Untuk produk yang dihasilkan dari teknik anyam ini ada aksesoris, yaitu tas dan juga dalam dekor. Lalu saya telah melakukan observasi dan juga wawancara pada tanggal 10 November 2022 pukul 10.35 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Desa Bojong Citumang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Wawancara saya lakukan kepada 2 narasumber, yaitu Pak Misma dan juga Ibu Niki. Hasil wawancara yang saya dapat,
untuk topik saya ini, yang pertama, Pak Misman ini merupakan ketua dari PHMS. PHMS itu yaitu pengrajin Hatta Mitra Saluyu. Mitra Saluyu ini didirikan pada tanggal 20 April 2012 yang didasarkan atas keprihatinan Pak Misman akan daerah di Kabupaten Pangandaran sebagai pemasok paku Hatta terbesar di Jawa Barat. Sejak tahun 1999, Kabupaten Pangandaran ini menjadi pemasok paku Hatta terbesar di Jawa Barat dan sering mengirimkan paku Hatta ini ke daerah Bali dan juga Lombok untuk dijadikan produk di sana. Sedangkan untuk di kabupaten sendiri ini pada tahun 1999 itu belum ada pengrajin dan juga belum dikelola dengan baik. Sejak berdirinya Mitra Saluyu ini, banyak para ibu-ibu di daerah sekitar yang menjadi pengrajin produk paku Hatta. Bahkan anak muda pun ikut bergabung dan membuat produk dari paku Hatta. Lalu untuk produk kerajinan paku Hatta ini tidak diperjualbelikan di toko souvenir atau di toko lainnya, hanya terdapat di Mitra Saluyu saja dan itu berletak di Citumang, Kabupaten Pangandaran. Sehingga banyak wisatawan yang langsung datang ke daerah Citumang untuk membeli produk tersebut. Dengan adanya komunitas PHMS ini membantu perekonomian daerah setempat dan juga memperdayakan masyarakat setempat. Lalu berdirinya PHMS ini juga tidak membuat permasalahan terselesaikan begitu saja. Masih banyak kekurangan yang dirasakan oleh para pengrajin dan juga oleh Pak Misman sendiri. Pak Misman menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang belum dapat membuat produk kerajinan paku Hatta di Kabupaten Pangandaran ini. Selain itu, masih ada ketidakseimbangan antara hasil panen bahan baku dan juga produk yang dibuat dari bahan baku tersebut. Sehingga hal yang menguntungkan dari daerah tersebut bukan produknya, melainkan materialnya. Untuk produk kerajinan paku Hatta yang ada di Mitra Saluyu ini, ada tas bulat yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Pangandaran, dan juga ada tempat pensil, ada box, dan tempat buah. Lalu untuk proses pembuatan produk kerajinan paku Hatta sendiri, tanaman paku Hatta ini dipanen sejak umur 3 bulan, 3 bulan sekali dipanen. Lalu setelah dipanen dilakukan proses penjemuran hingga kering. Setelah melakukan proses penjemuran dilakukan pemecahan untuk membelah satu batang paku Hatta menjadi 4-5 bagian. Lalu setelah itu dilakukan proses penghalusan agar serat paku Hatta lebih halus dan lebih lentur. Setelah dihaluskan, serat pakis Hatta dibuat produk dengan cara di teknik anyam. Lalu setelah jadi produk, produk tersebut melalui proses oven untuk memberikan warna secara merata dan juga memberikan ketahanan dan agar tidak luntur. Lalu kesimpulan yang saya dapat setelah observasi dan wawancara yaitu yang pertama, melimpahnya bahan baku paku Hatta di Kabupaten Pangandaran. Lalu yang kedua, belum meratanya pengrajin Hatta di daerah Kabupaten Pangandaran, hingga masih ada beberapa daerah yang belum bisa mengolah material paku Hatta tersebut dengan baik. Lalu yang ketiga, belum berkembangnya desain produk kerajinan paku Hatta. Yang keempat, tidak seimbangnya antara bahan baku dengan hasil produk. Sehingga saya dari kesimpulan tersebut saya membuat mind map untuk keyword topik TA saya. Untuk fenomenanya saya mengambil slow fashion dan serat alam. Lalu untuk urgensi masalahnya belum berkembangnya desain di sana. Lalu untuk pengembangan produk kerajinan dan tujuannya yaitu saya ingin mengembangkan desain produk di sana menjadi suatu desain yang terbarui dan juga menjadi ciri khas yang gampang dibuat oleh para pengrajin. Dan juga saya ingin mengembangkan produk kerajinan tersebut agar semua pengrajin dapat memahami produk kerajinan dari paku Hatta. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.